Ya, kita mulai dengan perhitungan perkiraan penurunan ya. Betul ya? Berarti sampai sini. Jadi di sini coba Anda perhatikan bahwa ada kata-kata perkiraan ya. Jadi untuk hitungan penurunan ini nggak bisa pasti, hanya dikira-kira. Jadi teori ini ataupun perhitungan ini akan ya mengira-ngira, tapi secara ilmiah ya, gitu. Jadi dikira-kira penurunannya. Penurunan terdiri dari, nah ini 1, 2, 3, segera PI, konsolidasi PC, kemudian kedua kompresi PS, ya. Ada 3 nih jadinya. Nah, kenapa dia ada dibagi 3? Itu antara lain disebabkan karena kita tahu bahwa sebongkah tanah, jadi sebongkah tanah itu terdiri dari butir tanah, udara, dan air, iya kan? Isinya itu tanahnya sendiri, udara, dan air. Nah, penurunan segera biasanya itu yang keluar, yang hilang dari bongkahan itu, ya udaranya, benar nggak? Jadi kalau kita punya tanah, sebongkah kita padatkan, kita tekan gitu ya, udaranya yang pertama kali keluar gitu. Nah, mau nggak mau turun kan ya? Ya, oke. Nah, yang kedua penurunan konsolidasi. Ini ya kalau ditekan terus airnya yang keluar gitu ya, airnya yang keluar. Silakan duduk. Nah, ini yang dikatakan dengan penurunan konsolidasi ya. Jadi penurunan konsolidasi itu airnya yang keluar gitu ya, turun ya. Yang ketiga yaitu kalau beban itu berat terus ya, area besar, butir tanahnya pecah. Benar nggak? Air udah keluar, udara udah keluar, dia beban terus tanahnya, ya butirnya pecah. Itu yang disebut dengan penurunan yang ketiga, yaitu disebutkan dengan istilah penurunan kedua kompresi. Jelas ya kenapa dia dibagi 3 itu. Nah, ini kalau kita lihat penurunan itu tidak sama dengan amblas. Benar nggak? Ada istilah atau kata-kata amblas. Itu beda dengan penurunan. Kalau penurunan kondisinya nggak amblas, dia turun. Jadi ini harus dibedakan nih. Kalau dia amblas, ya amblas, gedungnya runtuh ataupun tidak layak gitu. Jadi failure ya. Nah, kalau turun bisa defect. Itu yang dikatakan, jadi antara failure dan defect itu gagal dan cacat. Dua kata itu beda ya. Dulu di Politeknik ada yang nama mata kuliahnya failure and defect atau gagal dan cacat. Jadi membahas semua bangunan ya, atau bangunan sipil maupun bangunan gedung, yang gagalnya gimana, yang cacatnya apa gitu ya. Dari mata kuliah itu sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Susah kali cari ininya, cari pengajarnya ya. Gagal dan cacat. Nah, kalau pondasi amblas berarti dia gagal. Tapi kalau dia pondasinya turunnya itu berlebihan, itu cacat. Ya, beda kan artinya. Jadi dia masih bisa digunakan tapi dia tidak layak gitu. Tapi kalau gagal ya gagal, mesti dibongkar atau apa ya. Nah itu kira-kira. Jadi penurunan bukan dengan tidak sama dengan amblas. Nah, kita nanti ada satu topik lagi yaitu daya dukung. Daya dukung pondasi. Nah, daya dukung inilah yang erat kaitannya dengan amblas tadi. Ya, beda. Jadi kita ini di sini menghitung penurunan. Oke? Nah, karena penurunan maka hanya bisa dikira-kira. Jelas nih? Jelas ya? Nah, kalau kita perhatikan lagi pada tanah ini, tanah kohesif, penurunan yang dominan adalah penurunan konsolidasi. Kita tahu tadi penurunan konsolidasi itu adalah keluarnya air tanah. Ya, akibat beban keluarnya air tanah. Ya, di dalam bongkah itu. Ya kan tanah nggak selalu kering kan?
walaupun dia ada tanah kering tapi masih ada airnya kan, moisture gitu ya. Nah, itu keluarnya tanah dikatakan penurunan konsolidasi. Biasanya terjadi pada tanah yang kohesif. Sedangkan pada tanah non kohesif biasanya terjadi penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Dua-duanya ada non kohesif. Ya. Nah, pada tanah yang kohesif jarang ada yang segera ataupun udaranya, tapi bisa dihitung. Ya. Oke. Pada tanah non kohesif penurunan yang dominan adalah penurunan yang segera. Sedangkan yang kohesif itu penurunan yang dominan konsolidasi. Oke. Jadi bayangan kita kalau yang kohesif itu kan hubungan antara butirnya erat, ikatan antara butir tanah keras, berarti susah keluar air, ya kan? Kemudian segeranya juga susah. Jadi itu dia yang dominan adalah konsolidasi, lama itu belum gitu ya. Sedangkan kok pasir itu non kohesif kan? Nah, kayak kita tahu pasir ada yang lepas sekali gitu begini bisa kan? Kita angkat terus kita bisa butirnya turun kan? Nah, karena itu dia biasanya segera dan konsolidasi itu cepat gitu. Artinya apa? Tidak bisa dibedakan mana yang udaranya keluar, mana yang airnya. Nah, nanti kita kenal dengan metode Sherman untuk yang tanah non kohesif. Jelas? Ya. Jadi gini, kalau belajar di politeknik itu sebaiknya Anda memperhatikan aja waktu kuliah. Oke, silakan masuk. Setelah kuliah, Anda mau ngobrol, mau ngerjain tugas atau tidak ngerjain tugas, nggak masalah. Ya, jadi coba waktu kuliah, yang Anda konsentrasi, kerjakan tugas waktu kuliah. Ya. Setelah itu Anda mau ngapain? Setelah itu nggak usah belajar juga, nggak apa-apa. Tapi Anda konsentrasi di kelas. Cukup gitu. Jadi waktu main, waktu ngobrol, waktu diskusi dengan teman ataupun curhat atau apa itu nanti di luar kelas saja. Anda masuk kelas konsentrasi aja, kan sedikit waktunya, tapi konsentrasi. Nah, sehingga Anda bisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3, oke. Silakan. Duduk aja diam-diam, nggak usah ngomong lagi ya, karena Anda udah telat. Ya. Nah, jadi jangan ganggu temannya. Anda masuk aja udah ganggu gitu, ya. Apalagi pakai nanya-nanya sama teman. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Penurunan segera, penurunan konsolidasi, dan penurunan kedua kompresi. Nah, penurunan kedua kompresi ini tidak kita bahas pada topik kali ini, ya, karena jarang terjadi. Kita tahu bahwa penurunan kedua kompresi ini adalah penurunan akibat butir tanahnya pecah, turun lagi kan? Nah, itu biasa terjadi pada tanah yang organik. Tanah organik itu Anda tahu biasanya bekas tumpukan sampah ditimbun. Nah, itu lapisan bisa jadi tanah organik tuh, ya. Atau jurang yang banyak pohonnya gitu ditimbun. Nah, pohonnya itu kan nggak ditebang, nggak diangkat tuh. Nah, itu jadi tanah organik juga. Biasanya gitu, ya, tidak selalu, tapi kita nggak tahu di bawah tanah sana apa kejadiannya tahun-tahun belakangan gitu kan. Nah, tapi yang jelas tanah organik itu ada, tapi jarang. Jadi jarang kita gunakan untuk ini tuh penurunan akibat kompresi ini, ya. Oke, itu. Nah, penurunan bisa juga dibagi atas, merata, tidak merata, dan rendutan. Jadi sini sebagai teorinya aja. Jadi kalau dia merata, dia satu gedung ini akan turun gitu, ya. Kalau tidak merata, dia timpang, ya. Nah, ini juga pernah terjadi, yaitu menara miring tuh yang dipisah. Itu penurunan, ya. Penurunan. Tapi bisa tetap berdiri kan, gitu loh. Nah, itu cacat namanya, bukan gagal. Kalau gagal itu dia amblas, kemudian gedungnya runtuh, gagal, ya, gitu. Rendutan ini tengah-tengah. Jadi karena penurunan ini relatif kecil ya, kalau kita hitung dia hitungannya mili atau senti nanti penurunan itu.
Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu satu gedung turun atau tidak? Ya, jadi gini. Kalau kita tahu di sini, ini kan penurunan konsolidasi itu lama. Ya, penurunan segera setelah bebannya gedungnya jadi langsung turun, itu biasa sedikit. Nah, konsolidasi biasanya keluarnya air tanah, gitu ya. Nah, kita tahu gedung itu turun atau tidak dengan melihat ini pintu atau jendela, jendela kaca. Kalau dia pecah itu ada kemungkinan tiba-tiba pecah aja, itu turun nih. Nah, biasanya kalau daerah banjir, setelah banjir itu ada, perhatikan aja pintu rumah Anda bunyi atau enggak gitu. Kalau yang tadinya nggak bunyi sekarang bunyi, berarti ada penurunan untuk konsolidasi. Apalagi nggak bisa dibuka atau nggak bisa ditutup, itu turun, pasti turun gitu ya. Nah, bisa aja di tengah-tengah rumah yang nggak bisa, berarti itu lendutan kan di tengah gitu ya. Bagian kiri sana nggak turun, bagian sini nggak turun, tengah-tengah turun gitu, bisa. Karena kita ada pondasi lurus dengan slope gitu ya, apalagi nggak pakai slope ya. Gedung nggak pakai slope tuh sudah ya itu fungsinya di situ slope itu ya. Jadi itu ciri-cirinya lendutan ataupun tidak merata atau merata, itu dari situ aja. Ya, dari terutama yang tidak merata atau lendutan ini bisa dengan langsung dideteksi ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Jadi saya udah melihat ini, nanti teorinya Anda baca aja lah yang lebih dalam ya, mengenai merata tidak merata dan seterusnya itu. Ini pendahuluan tentang perhitungan perkiraan penurunan. Sampai di situ ada pertanyaan?